Almarhum Muhammad Rizky Rudiana atau Eki. Nah, ini Santuy People juga kita bedah bareng-bareng ya. Dari yang awalnya tegar saat mau menyebutkan namanya. Bang, bantu cari DPO kasus Vina Cirebon, Bang. Bang Ambarita dengan santai ngebales, kan itu ditangani di Jabar dong. Canggih kok, mereka slow CS. Pasti ditangkap pelakunya nanti, lihat aja. Gitu. Karena ini tuntutannya tuntutan bukan cuma bapak saja sebagai korban dan juga keluarga Vina, tapi masyarakat dan penegak hukum kita semua juga menginginkan fakta-fakta ini terungkap dan rasa keadilan berdiri tegak. Kenapa sih ada orang yang sudah jelas-jelas tapi nggak ditangkap juga? Udah jelas-jelas dia tersangkanya. Sudah tapi jelas pasti juga. ada pelindungnya. Siapa pelindung? Ada pelindung ya? Pasti. Siapa? Iya kan dia kaget ya. Pak Dharma tolonglah ya. Kita yang spot jantung, Pak. Yo, Mang Santuy People. Welcome back again bersama Nyoyo dan Mamang bocil-bocil absen. Dua teman mangkok in here, always in here. Jangan lupa buat yang belum subrek silakan di Cengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silakan di Cengkling. Yo, Yes. ada update soal kasus Vina Cirebon nih. Semalam viral banget ya, sampai pagi tadi, siang tadi, sore ini juga pun. Karena semalam muncul klarifikasi lah, bisa dibilang begitu lah, dari ayah almarhum Eki ya, dimana yang kemarin ini ramai dibicarakan bahwa ayah dari almarhum Eki adalah pihak kepolisian juga. Ya. Dan insting netizen menangkap bahwa ada pesan tersirat di balik klarifikasi ayah Eki kemarin gitu. Sekilas ngeliat ya cuman kayak ya bapak-bapak polisi yang nangis sambil klarifikasi. Cuman banyak netizen insting dari netizen ini mengatakan ada pesan tersirat. Nanti kita bedah pelan-pelan ya. Terus juga ada update dari Bareskrim, konferensi pers ada dari Polda Metro Jaya juga, dan ada beberapa temuan netizen yang nggak habis pikir. Nemu katanya ini diduga salah satu pelakunya ada yang udah kerja di barbershop. Gila. Netizen Anda keren. Sumpah meluncur. Netizen memang Jos, meluncur dulu. Jos. Nih, pertama diposting sama Humas Polda Jabar dan juga di repost oleh Bang Hotman Paris. Yes. Kita mulai sekilas dulu di sini, nanti bedah-bedahnya di TikTok karena bisa dimundur-mundurin ya. Bang Hotman Paris ngasih caption, kita semua di pihak Bapak. Masukan bagi tim, awalnya 8 pelaku, akui ada 11 pelaku, tapi belakangan mereka merubah pengakuan menjadi hanya 8 orang. Why? Videonya kayak gimana, Ciki-Ciki Wow? Play. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya mengharapkan kepada seluruh warga negara Indonesia, saya adalah orang tua kandung dari almarhum Muhammad Rizky Rudiana atau Eki. Saya mohon kepada seluruh warga negara Indonesia agar jangan membuat kami lebih sakit. Eki adalah anak kandung kami yang mana menjadi korban daripada kelompok-kelompok yang kejam. Saya tidak diam. Saya terus berupaya dan bekerja sama dengan Reskrim. Terbukti beberapa kami amankan dan sisanya sedang kami perjuangkan untuk dilakukan pengungkapan. Sekali lagi saya mohon doa, mudah-mudahan orang-orang yang telah mengambil nyawa anak saya bisa segera terungkap. Dan sekali lagi saya mohon kepada seluruh warga negara Indonesia agar jangan berasumsi atau memberikan statement-statement yang akan mungkin lebih membuat kami sakit. Kami cukup yang mengalami selama 8 tahun saya berupaya untuk sabar, dan saya mohon agar seluruh Indonesia bisa mendoakan anak saya supaya tenang, dan juga bisa mendoakan supaya pelakunya bisa segera terungkap. Terungkap. Assalamualaikum warahmatullahi.
Nah dari sini aku nangkep kenapa banyak netizen yang menduga bahwa adanya pesan tersirat gitu kan. Ada dari susunan kalimatnya, ketidakkonsistenan penggunaan kata saya dan kaminya gitu. Terus semoga terungkap bukan tertangkap gitu. Pokoknya banyak udah cocokologi netizen ya. Nanti Iya, kita iya. juga bedah pelan-pelan ya. Yang jelas aku nonton video ini ikutan sedih sih, Iya, karena Kak. ngelihat dia nahan Ekspresinya sampai bergetar iya, gitu kan. Itu nggak bisa bohong sih. Iya. Nah kita lihat dulu komen-komennya yang dipostingan Bang Hotman ya. Heeh. Dari Info Jakarta, netizen akan membantu Pak. Oke, ada jadi komennya itu bercampur. Ada beberapa yang mencibir, ada juga yang memberi support karena menangkap maksud tersiratnya mungkin ya. Iya, ya. Ada dari Idung Kecil nih, apa jabatan bapaknya Egi lebih tinggi dari bapaknya Eki? Makanya selama ini diem aja. Dari Zinaden Ednan ya. Ini perwira loh, bisa kita lihat dari pangkatnya ya, balok 2 ya. Kayak nggak bisa apa-apa, Berarti lawannya terlalu tinggi. Begitulah kekuasaan berantas abis Pak Hotman. Ini ada yang menggunakan firasat dari Dans. Kelihatan Bapak Eki di bawah tekanan, guys, menurut firasat saya aja. Jadi banyak banget asumsi netizen. Ada yang bilang di bawah tekanan terlihat, ada yang bilang ini ada maksud tersirat. Iya. Tapi biarlah kita bedah pelan-pelan ya. Kita meluncur dulu ke TikTok nih. Cus. Nih sebelum Yes. kita lihat lagi bedah pelan-pelan, ini ada sedikit opini ya bisa dibilang atau pendapat dari konten kreator TikTok si Hoodie Kuning, mungkin satu people udah banyak yang tahu juga. Yes. Ini respon atau opininya terhadap video klarifikasi bapaknya Eki yang tadi. Ciki wow. Play. Kalian udah nonton kan klarifikasi ayah almarhum dari Eki, yang mana beliau ini menangis selama 14 atau 15 detik itu. Aduh, gue ngelihatnya sampai nggak tega gitu ya guys ya. Asli. Dan beliau ini kelihatan banget tertekan, dan beliau ini pesan supaya kita gitu ya, netizen Indonesia, warga negara Indonesia, biar nggak terlalu banyak berbicara yang aneh-aneh gitu kan, karena keluarga itu sudah sakit dan merasa kehilangan, katanya seperti itu. Dan beliau minta kita supaya mendoakan gitu ya guys ya. Agar seluruh Indonesia bisa mendoakan anak saya supaya tenang dan juga bisa mendoakan supaya pelakunya. Dan gue yakin banyak banget yang sependapat dengan gue kalau posisi ayah dari almarhum ini sangat-sangat sulit ya, karena beliau ini kan bekerja di kepolisian gitu loh, terus anaknya jadi korban gitu loh, dan seakan-akan netizen itu menjudge gitu kan, kalau kepolisian kok kerjanya begini kan gitu ya guys ya. Tapi gue yakin niat netizen itu baik karena hanya ingin mengungkap kasus ini terang benderang, karena netizen segitu keponya dan melihat ini adalah ketidakadilan. Kita hidup di negara hukum, dan kok bisa gitu loh, 3 pelaku ini kok bisa lepas gitu loh. Ini gue cuman penasaran aja sih, itu ketiga pelaku itu sadar gak sih kalau yang dilawan itu netizen se-Indonesia Raya? Kalau kasusnya ini sudah bikin kepo se-Indonesia Raya. Dan netizen Indonesia itu luar biasa loh. Kalau kalian lihat tuh komenan ya, yang ada di mana-mana, wetonnya Egi aja udah ketahuan, wajahnya yang mana aja udah ketahuan. Itu dari semua platform udah di-spill. Bahkan yang namanya Linda itu sampai ada fotonya lagi, foto di depan posternya film Vina, kemungkinan itu. Bahkan video waktu pas si Linda itu kesurupan aja, itu ketahuan. Bahkan ada yang bilang, enggak, itu namanya bukan Linda, itu namanya Indah. Ini itu bakal dikorek, dikulitin satu-satu. Dan ini baru ngomongin netizen, belum ngomongin paranormal. Udah berapa paranormal yang berkoar-koar sekarang. Salah satunya Wirang Birawa itu udah mulai nge-spill tuh. Belum lagi Hotman Paris. Ingat ya, sekelasnya Ferdy Sambo sama Rafael Alun aja tumbang. Yakin bapakmu yang kau bilang di chat itu kalau itu benar kau? Yang bilang tenang, udah diatur sama bapakku, gak usah banyak ngomong. Yakin bisa. Kalau kata gue mah ini tinggal soal waktu doang, bakalan ketahuan gitu loh. Iya. Jadi mendingan ngaku cepet-cepet daripada lu nyiksa diri gitu kan. Ngaku aja udah. Kalian udah Atmosfernya beda ya ketika Yes. netizen turun tangan gitu ya. Mau seminggu, 2 minggu, sebulan aja dijabanin, dikulitin. Bakal dikawal terus kalau udah sudah menarik simpati netizen gitu ya. Iya bakal dikawal terus. Tapi balik lagi kita akan bedah soal video klarifikasi bokapnya almarhum Eki yang tadi Yes, ya gitu. Dari konten kreator Hoodie Kuning pun dia melihat bahwa apa ya, yang aku tangkep sih
sedihnya, perihnya itu kerasa, bukan cuma acting. Betul. Kalau yang aku tangkap ya Betul. dari opininya konten kreator si Hudi Kuning ya. Makanya kita harus meluncur dulu nih. Just. Nah, biar lebih afdol dari sini aja Nyok. Karena bisa dimundur-mundurin, bisa di-pause, bisa diulang lagi gitu ya. Kalau di IG sulit ya. Ini Nyok. Kalau aku ngeliat tadi yang di IG pertama, feel-nya yang didapat gitu. Yang aku tangkap ya menurutku ya, mohon maaf kalau sotoy kalau salah ya. Feel-nya tuh kayak seorang ayah yang dia tahu harus melakukan apa, tapi dia nggak bisa melakukan apa-apa gitu. Iya. Karena suatu hal tertentu gitu. Jadi kayak gemes kayak, ini gue harusnya bisa melakukan sesuatu tapi karena satu kondisi tertentu akhirnya gue nggak bisa melakukan apa-apa nih gitu. Kalau yang aku tangkep, mohon maaf Iya, kalau iya, salah iya. ya. Tapi mending kita lihat dulu nih, bedah sedikit-sedikit, ceki-ceki bawah. Play. Eki adalah anak kandung daripada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya mengharapkan kepada seluruh warga negara Indonesia, saya adalah orang tua kandung dari almarhum Muhammad Rizky Rudiana atau Eki. Nah, ini Santuy People juga kita bedah bareng-bareng ya. Dari yang awalnya tegar saat mau menyebutkan namanya, itu kelihatan kayak dia langsung apa namanya kayak Nggak bisa nahan udah. iya Nggak ke bisa up lagi nahan. gitu sakitnya ya. Padahal Sakitnya. menyebutkan namanya aja ya mungkin kenangannya, flashbacknya muncul lagi gitu kan. Sama kalau misalkan ada something yang dia nggak bisa ungkap gitu, harus dia simpen, keinget lagi, ke recall lagi gitu Iya. mungkin ya. Kalau menurut Santuy People gimana kalau yang ini? Kita bedah bareng-bareng aja nih, opininya seru nih. Lanjut lagi. Lanjut. Saya mohon kepada seluruh warga negara Indonesia agar jangan membuat kami lebih sakit. Eki adalah anak kandung kami yang mana menjadi korban daripada kelompok-kelompok yang kejam. Oke. Dari awalnya penggunaan saya adalah ayah, dari kata saya terus kami gitu kan. Terus dari kelompok-kelompok yang kejam, kejam. gitu. Tidak langsung to the point gitu, dari korban dari para gangster atau para remaja apa ya. Dia Iya. menjelaskan jadi kelompok-kelompok yang kejam gitu. Itu Iya. netizen nangkepnya sebagai pesan tersirat tuh. Coba kita lanjut lagi. Lanjut. Kelompok yang kejam. Saya tidak diam. Saya terus berupaya dan bekerja sama dengan reskrim. Terbukti beberapa kita kami amankan dan sisanya sedang kami perjuangkan untuk dilakukan pengungkapan. Sisanya sedang kami perjuangkan untuk dilakukan pengungkapan. Bahkan untuk diungkap aja siapa tersangkanya itu aja harus diperjuangkan dulu. Itu yang aku tangkap ya. Iya. Bukan penangkapan gitu. Bahkan berarti yang aku tangkap, mohon maaf kalau salah ya, perintah atau izin untuk menangkapnya pun masih jauh gitu. Karena prosesnya masih izin atau boleh enggaknya untuk diungkap nih. Diungkap aja belum ada gitu ya. Kan? Di sini aku tangkap kan. Terus kalau yang tadi yang dibilang saya tidak diam, mungkin itu dia kayak baca beberapa komenan netizen yang kok kemana bapaknya Eki, kok diem aja, katanya kan anak kepolisian gitu, anggota kepolisian, kok diem aja, mungkin gitu kan. Iya. Jadi di sini dia jelasin saya nggak diem kok, gitu, saya juga memperjuangkan loh, kan memperjuangkan juga nggak harus koar-koar dong gitu. Kenapa gitu, maksudku ada kata perjuangkan seolah itu kan bukan saja kan memang sudah kewajiban untuk mengungkap gitu kan. Kenapa kayak seolah-olah adanya, mohon maaf kalau salah ya, adanya intervensi sehingga tidak boleh dilakukan pengungkapan, makanya harus perjuangkan nih biar bisa diungkapkan gitu kalau nggak salah ya aku tangkap ya. Kesannya susah banget nih Iya, gitu, kesannya jadi harus gitu. diperjuangkan ya. Lanjut lagi. Lanjut. Sekali lagi saya mohon doa, mudah-mudahan orang-orang yang telah mengambil nyawa anak saya bisa segera terungkap. Lagi. Terungkap. No. Maksudku lagi dia bergetar. Pertama dia iya. bergetar saat menyebutkan nama anaknya. Dan kedua lagi dia bergetar lagi saat nyebutin orang-orang yang mengambil. Di situ dia bergetar banget itu. Ya nggak salah ketika netizen mikir dia tahu, tapi dia tidak bisa memberitahu gitu. Iya. Jadi apa ya, pergolakan batin tersendiri ya. Ini balik lagi nih kita ngebahas asumsi netizen ya, yang banyak berkeliaran. Bisa diceki-ceki juga di komen-komen yang ngeposting
video klarifikasi bapak ini ya itu. Iya. Ya jadi kayak dia tahu nih tapi nahan gitu jadinya geter ya Mang ya. Iya, makanya di awal yang aku bilang aku nangkapnya itu kayak seorang ayah yang gue tahu harus melakukan apa ini tapi gue tidak bisa. Jadi kayak ada Santuy people yang sudah menjadi para bapak ngerti deh pasti kondisinya. Iya. Ini gue sebagai seorang ayah tahu harus melakukan apa tapi tidak bisa. Gimana sih dongkolnya keselnya gitu. Iya, nahan emosinya sampai bergetar kayak gitu itu. Aduh. Coba lanjut lagi. Lanjut. Dan sekali lagi saya mohon kepada seluruh warga negara Indonesia agar jangan berasumsi atau memberikan statement-statement yang akan mungkin lebih membuat kami sakit. Membuat kami sakit. Kenapa sakitnya? Mungkin karena asumsi liarnya di luar kan. Itu banyak yang bilang kalau seolah gitu kan pihak yang kemarin bertanggung jawab itu tidak melakukan tugasnya gitu. Ya. Ya mungkin yang aku tangkap bapak ini mau nyampein netizen jangan berasumsi dulu. Sebenarnya itu bukan kita yang tidak mau bertugas. Kalau yang aku tangkap ya. Tapi ada ya mungkin bisa dibilang yang kemarin berseliweran gitu adanya intervensi atau apa gitu sehingga membuat jadinya terpaksa tidak bisa melanjutkan gitu kali ya. Gitu kali ya. Kalau menurut Santuy people gimana? Aku pengen tahu juga nih hasil analisa dari video klarifikasinya menurut Santuy people. Coba kita lanjut lagi. Lanjut. Kami cukup yang mengalami selama 8 tahun. Saya berupaya untuk sabar. Dan saya mohon agar seluruh Indonesia bisa mendoakan anak saya supaya tenang dan juga bisa mendoakan supaya pelakunya bisa segera terungkap. Anjir nggak muluk-muluk loh si bapaknya nggak minta ditangkap di adil-adilnya nggak terungkap dulu aja gitu. Kan berarti itu bisa dibilang tembok pertama tuh ya. Mengungkap dulu aja gitu. Kenapa sulit banget gitu terungkapnya? Anjir. Terus banyak juga netizen tuh yang salfok waktu dibilang selama 8 tahun saya sudah mencoba berusaha sabar gitu. Jadi kayak ada beberapa asumsi Mang. Jadi kayak ada yang bilang ini sabarnya apakah karena disuruh diem makanya dia sabar gitu, ataukah dia melakukan pencarian juga tapi belum ketemu nih saking susahnya mungkin ya. Jadi kayak sabar nih 8 tahun gitu mungkin ya. Tapi kalau buat aku apapun itu penafsiran dari para netizen gitu kan soal video klarifikasi semalam dari ayahnya almarhum Eki, menurutku langkah tepat buat ayahnya untuk buka suara gitu. Langkah tepat. Memang gambling, bisa jadi makin digulung sama netizen. Tapi balik lagi insting netizen tuh sebagian besar bener ya. Kalau ngelihat kayak gini wave-nya tuh netizen malah mendukung. Betul. Oh saya ngerti Pak, tenang Pak kita dukung gitu kayak. Oh sepertinya Bapak jadi kita dukung Pak. Banyak netizen yang mendukung gitu. Banyak juga yang sejalan sama pemikirannya si Yudi Kuning tadi Mang. Kayaknya Bapak ini dalam tekanan deh gitu kan. Tadi aja kita udah banyak ada beberapa komen yang kita baca gitu kan. Bener jadi tenang Pak. Kelihatan dari harus terlihat tetap tegar tapi nggak ketahan, tapi gimana ya Santuy people paham lah. Paham. Netizen bersamamu Pak. Coba Mama mau kasih nextnya. Ninyo. Nextnya ada postingan dari Bang Wirang. Iya. Yang cuman teks doang tapi bikin mumet satu Indonesia ya. Cluenya kurang lengkap nih ini. Di posting 4 jam yang lalu. Captionnya sederhana banget. Sabar guys, kita terus support @Bareskrim dalam mengungkap kasus Vina Cirebon. Sesaat lagi akan jadi terang benderang dan kasus menemukan titik terang. Pelaku jantungnya lagi berdebar-debar, makan tidak enak, tidur pun tidak nyenyak. Captionnya sederhana, jangan risau lagi netizen. Pelaku 3 DPO beberapa saat lagi akan terungkap. Semoga firasatnya benar. Iya semoga. Dan aku kemarin yang aku bilang sempat pesimis, sekarang mulai optimis lagi. Bukan hanya sekedar karena postingan dari Wirang gitu kan, yang aku yakin ada info-info dari orang dalam. Tapi juga meluncur ke sini nih. Ada artikel dari Jabar iNews nih, kasus Vina Cirebon 2016, Polda Jabar periksa ulang 8 terpidana dan saksi. Diperiksa ulang, di mana yang turun tangan kan
di Reskrimum Polda Jabar Kombes Pol Surawan yang kemarin sempat diundang di TV One juga Iya, ya. Ada berbagai macam reaksi. Cuman begitu aku cek historikal ya, pada saat 2016 bukan beliau yang menjabat posisi ini gitu. Dan secara historikal beliau bagus gitu kan. Jadi aku mikirnya gini, kayak misalkan si A sudah kerja benar gitu, terus ditempatkan di posisi baru gitu kan, baru diangkat 2023. Terus ketibaan masalah dari yang lalu-lalu gitu. Kayak pasti ada apa ya? Agak ada kegondokan tersendiri yang kayak kalau aku sederhananya mikirnya gini, anjir ini bukan gua loh yang waktu itu mengurusin ini, sekarang gue yang harus dicecer segala macem gitu. Yang akhirnya ngambil langkah kita beresin seberes-beresnya. Dan Polda Jabar akan periksa ulang 8 terpidana dan saksi. Ini mungkin interogasinya interogasi beneran nih ya. Jadi kan kalau yang kemarin kan terinfo bahwa sudah diintegrasi tapi tutup mulut gitu kan. Yang dicecer si Bapak karena balik lagi yang sekarang menjabatin di Reskrimum Polda Jabar ya Bapak Surawan ini gitu. 2022 aja dia masih di Bali gitu ngurusinnya gitu kayak aduh. Iya jadi apa ya, wajar kalau banyak nggak taunya. Kemarin kan seakan-akan kayak kok ini nggak tahu gitu kan. Jadi wajar karena istilahnya dia tuh kayak kelimpahan sekarangnya tuh. Ketempuhan gitu. Sikat terus Pak, dikawal Pak. Yes. Juga ini yang bikin aku yakin meluncur. Just. Nih yo. Yes. Mungkin beberapa santai people udah ada yang tahu ya kalau ada yang ngikutin The Police atau dulu channelnya masih namanya Raimas Backbone. Ini ada Bapak MP Ambarita di salah satu postingannya ada netizen yang ngadu. Wah. Bang, bantu cari DPO kasus Vina Cirebon Bang. Bang Ambarita dengan santai ngebales, kan itu ditangani di Jabar dong, canggih kok mereka slow CS, pasti ditangkap pelakunya nanti, lihat aja. Gitu. Emang Bang Ambarita sih emang udah gak kaleng-kaleng sih kalau ngeliat actionnya di The Police atau di channel Raimas Backbone gitu dulu tuh. Emang udah gak kaleng-kaleng sini, bisa dibilang nih salah satu jadi idola netizen gitu ya karena bersih dan melindungi gitu ya. Nah di sini udah menenangkan dan ibaratnya dia bisa untuk atau memilih untuk tidak mengomen, tapi di sini dia kayak dalam tanda kutip yang aku tangkap menjamin. Canggih kok mereka, slow CS pasti ditangkap pelakunya. Nanti lihat aja. Itu sedikit banyak yang akhirnya bikin wah optimis nih gitu kan. Iya, sejalan sama yang postingan Bang Wirang tadi ya. Postingan Bang Wirang, terus artikel terbaru dari Kompol Surawan gitu kan. Sejalan nih, semoga. Terus juga netizen tidak diam aja, banyak netizen yang mulai bergerak. Tapi sebelumnya ini kita lihat nih keterangan dari Bareskrim juga Polda Metro Jaya meluncur. Ninyo, ada dari Polda yang buka suara juga terkait kabar tersangka Vina Cirebon berada di Jakarta. Ini aku menarik saat tadi nyari-nyari bahan sempat ngeliat komen nggak ngerti lagi sama amalan ibunya Vina gitu sampai-sampai sekarang satu Indonesia ikut ngebantu gitu kan. Kita lihat dulu penjelasan dari Polda Metro Jaya. Ceki. Play. Ya, pertanyaannya apa? Yang nyebut siapa? Netizen. Oh, netizen menyebut ya. Kami sudah baru saja tadi komunikasi dengan Kabid Humas Polda Jawa Barat tentang informasi dari teman-teman media ini. Jadi pada prinsipnya Polda Metro Jaya siap membantu mencari apabila mencari tersangka berdasarkan DPO yang diterima oleh Polda Metro Jaya. Ya, jadi ketika Polda Metro Jaya, Polres Jajaran menerima surat permohonan bantuan pencarian tersangka dengan dasar DPO dari Polda lain, dari Polres lain di luar wilayah hukum Polres, di luar wilayah hukum Polda Metro Jaya siap membantu, ya, siap membantu mencari ataupun menangkap tersangka sesuai yang disampaikan di DPO tersebut. Berarti nggak betul Pak, 3 DPO ini ada di Jakarta Pak? Nah itu kan informasinya dari netizen, bukan dari ini. Tidak terpancing Bung. Nanti kami pastikan ya. Tadi kami mintakan juga ke Pak Kabid
Humas Polda Jabar gitu ya untuk koordinasi. Nanti kami pastikan lagi. Ya. Saya sudah berkoordinasi tadi dengan Kabid Humas Polda Jawa Barat. Ya, apabila nanti kita sama-sama mengecek, apabila DPO-nya sudah diterima juga di Polda Metro Jaya, tentunya seperti yang saya sampaikan pada prinsipnya Polda Metro Jaya siap membantu. Pernyataan resmi Polda Metro Jaya siap membantu, karena kemarin kan balik lagi banyak banget komenan indikasi yang katanya 2 orang lah udah ada di Jakarta atau 1 orang lari ke Jakarta gitu kan. Ya akhirnya sampai ke Polda Metro. Dan akan dieksekusi, ditangkap kalau memang benar. Jadi secara nggak langsung ini bikin kalang kabut si DPO ini kan. Ya pasti kalau main HP, main sosmed ngelihat anjir udah sampai Polda gitu kan, yang siap bertindak gitu kan. Iya, ini aku respect banget sama Polda gitu kan, Polda Metro Jaya ya. Jadi kayak bukan nggak yang tutup mata itu urusan mereka, tapi ikut turun tangan gitu. Jadi respect banget. Respect banget, bahkan sampai Bareskrim meluncur. Just. Ninyo dari Kompas TV News juga, Bareskrim Polri beri arahan ke Polda Jabar terkait kasus Vina Cirebon. Seperti apa Jeki Wawaw? Play. Telah melakukan atau memberikan petunjuk-petunjuk serta arahan perlindungan anak dan pembunuhan yang terjadi di Kota Cirebon pada tahun 2016, bahwa terkait perkara dugaan tindak pidana perlindungan anak dan atau pembunuhan berencana tersebut, di mana korban atas nama 1. Vina Dewi Arsita alias Vina, dan 2. Muhammad Rizky Ridiana alias Eki saat ini masih ditangani oleh Polda Jawa Barat. Ya, di mana Bareskrim Polri ya selaku pembina fungsi atau satuan kerja pembina fungsi yang terkait dengan fungsi reserse ini telah melakukan atau memberikan petunjuk-petunjuk serta arahan ya yang sering kita sebutkan sebagai jukrah terkait penyelidikan dan penyidikan yang sedang ditangani oleh Polda Jawa Barat dalam kasus tersebut. Jadi sekali lagi kami menyampaikan bahwa perkara tersebut masih ditangani oleh Polda Jawa Barat. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pada hari ini, dan mari kita sama-sama menunggu update berikutnya. Sampai markas pusat turun tangan. Kebangetan kalau masih lolos juga sih benar-benar. Berarti ya aku ngebayanginnya super duper Powerful. Iya, si 3 itu kalau memang sampai markas pusat pun udah bantu turun tangan, memberikan petunjuk arah gitu, mungkin kemana-kemananya gitu kali ya. Di sini kalau yang aku tangkep Mang, jadi kayak tetap yang utamanya tuh yang megangnya tetap Polda Jabar, cuman dapat arahan dan disupport bantuan gitu ya. Disupport ya. Iya masuk akal juga gitu kan. Untuk case-nya kan maksudnya bukan teroris gitu kan dia. Bukan penjahat kelas internasional, hanya sekelompok remaja yang kebetulan saat itu jago-jagoan ngikut-ngikut gangster gitu kan. Kok bisa lebih licin dari belut dikasih oli gitu. Iya itu yang jadi pertanyaan kan. Iya. Tolong, coba kita kasih nextnya. Just. Nyoh. Yes. Hasil intel netizen yang banyak kalau orang sinis bilang cocokologi doang, ya udah nggak apa-apa, anggaplah cocokologi ya. Iya. Ini katanya netizen berhasil menemukan siapa salah satu si Pri siapa gitu ya. Digabung fotonya. Senyummu masih sama Pri walau terlihat tua. Yang katanya si Pri ini sekarang kerja di barbershop sebagai capster, tukang cukurnya. Ini cocokologi foto jadulnya dan menyamakan senyumnya gitu kan. Makanya ada caption senyummu masih sama walau terlihat tua. Dan menemukan account barbershop tersebut. Kita meluncur. Ninyo, Redbox Barbershop nggak tahu beneran, nggak tahu, cuma dugaan semata doang ya. Tapi di sini aku masih menganggap dugaan karena belum ada konfirmasi bener atau enggak ya.
di salah satu postingannya yang ada abang yang tadi diduga abang Pri itu sedang mencukur anak SD itu. Digulung komenannya, digulung sama netizen. Setahu saya dia namanya Prima. Saya suka cukur rambut ke dia di Redbox Sumber. Ini netizen seriuskah kaget? Oi, kata pelanggan yang komen gitu kan. Emang seperti apa sih videonya Ciki-Ciki Wow? Padahal dari videonya hanya menunjukkan bahwa abang Capster ini sedang ya potong rambut pada umumnya gitu kan terhadap satu pelanggan gitu. Skillnya ya dia tunjukin gitu kan. Cuman siapa sangka kalau memang ini bener netizen angkat topi Mamang. Karena ini Mang, apa di situ kan ada name tag-nya tuh. Iya. Pada netizen tuh pada salvo ke situ. Pri doang gitu. Apakah itu Prima Rai siapa? Lupa aku namanya. Juga kalau memang bener-bener mereka, nah ini Pri. Nggak tahu, balik lagi di sini belum bisa dipastikan kebenarannya ya. Ini baru dugaan dan anggaplah cocokologi netizen gitu. Cuman maksudku, aduh gila, salut banget sama netizen. Berbekal foto 8 tahun yang lalu dia bisa nge-tracking sampai siapa sangka gitu. Barbershop nih Capster di salah satu barbershop yang bisa kita lihat di Instagram itu dicurigai gitu. Diduga gitu. Canggih. Netizen canggih. Mas Abu gitu. Canggih banget keren netizen. Banget. Dari cuman nama Pri doang loh. Terus dicocokin mukanya. Mukanya sama senyumnya nih, gitu. Dia ngambil angle senyumnya. Back lagi coba. Just. Nih, ini yang diduga foto lamanya, ini foto lamanya, ini foto sekarang senyumnya. Memang kalau dari foto yang sebelah sini mirip. Tapi balik lagi kita belum bisa mengkonfirmasi ini baru dugaan atau hasil investigasi netizen. Dan nggak cuma ini. Netizen kurang ajar, mantap. Kasih lagi. Just. Nih yo, dari 08KJC. Di sini dia memposting beberapa screenshot. Yang pertama ini adalah salah satu foto, captionnya masih unyu-unyu guys ya. Mungkin di salah satu orang atau beberapa orang di antara yang ada dalam foto ini diduga sama netizen diduga sebagai pelakunya mungkin kali ya maksudnya ya. Karena captionnya cuma jamet pada zamannya, unyu-unyu logo mesin banget rasanya, belum ada kejelasan seperti apa gitu. Kalau kita lihat next slide-nya, di sini terakhir bikin status. Jadi salah satu akun yang dicurigai bikin status terakhirnya saat berfoto di depan masjid ini yang waktu itu kita bahas. Ini tuh lokasinya kurang lebih ada di Bekasi gitu. Iya, yang Ahmad Zajuli ini ya. Yes. Langkah awal yang baik buat tinggalin jejak yang dulu. Sebuah caption yang diposting oleh Ahmad Zajuli di 31 Agustus 2016. Di bulan yang sama pas akhir bulan dia pergi dari Cirebon. Nggak tahu sebuah kebetulan atau memang benar gitu. Iya. Nah di sini banyak captionnya, jangan pernah sesali apa yang lo lakuin dan yang harus lakuin memperbaiki yang lo lakuin segala macam lah. Ini hasil screenshotannya. Juga dan disinilah tempat baru pasca kejadian untuk menghilangkan jejak sementara waktu di Bogor katanya Maya. Disinilah aku berlindung dan disinilah aku juga melepaskan penat yang kurasakan. Oke. Maklum. Makin menjadi-jadi apa kayak biar dibantu nikmatin aja permainannya, jangan keluar nanti dibilang pengecut katanya. Ya kenapa ini? Aku masih nggak ngerti. Nah ini. Dan datanglah satu persatu di kosan ini khusus daerah Bogor. Hanya Prima yang tidak ada karena si Jama itu ada di Malaysia, kerja di salah satu perusahaan kilang daerah Kuala Lumpur. Tuh, jadi sebenarnya hasil investigasi juga banyak yang kayak si Bang Siur yang tadi kan menyebut bahwa Prima itu jadi capster di salah satu barbershop. Iya. Nah di sini menyebut lagi di Malaysia itu di perusahaan kilang daerah Kuala Lumpur katanya. Jadi sebenarnya masih bisa belum dikonfirmasi mana hasil investigasi yang tepat. Cuman balik lagi kita harus apresiasi gitu kan. Netizen sengaja meluangkan waktunya untuk ke IG, balik ke Facebook, balik ke TikTok, balik ke IG, balik ke Facebook gitu. Sampai pegel jarinya katanya. Iya benar-benar kerja keras dan pengen ini terungkap. Kita cari hasil lain. Ini ada netizen yang menginvestigasi sendiri dan shock sendiri. Kenapa Ciki-Ciki Wow? Play. Guys, gue merinding nih guys. Dan shock juga nih. Ini tuh IG-nya si ini ya. Sorry. IG-nya si ini ya. Apung RP. Terus gue nemu ini dari mana. Nah, ini wajahnya kan di asing ya. Ini loh. Ini siapa ini? Terus sama ini. Kayaknya wajahnya agak asing sih ini. Merinding gue sih, tapi
Ini taruh Titi 2015. Yang bener. Ini sama sih. Oh, mungkin dia pernah nggak repost kali ya. Gak tau deh. Merinding gue. Ya ini hasil netizen yang merinding sendiri, bingung sendiri gitu saat dia menginvestigasi. Cuman kalau yang aku tangkap ini tuh cocok dengan cocokologi para netizen sebagai netizen yang menduga bahwa Egy, kan ini sempat diduga sebagai Egy ya. Nah yang mbak-mbak di sebelahnya itu, di belakangnya itu adalah Linda. Jadi ada dugaan bahwa Egy dan Linda akhirnya hidup bersama gitu. Jadi ada peran si Linda, wah pokoknya jadi ruwet banget, ruwet case-nya gitu. Cuma di sini ada konten kreator Ahmad Soft Truth yang menemukan postingan ini gitu. Ya sebenarnya juga di sini kan dia kayak bingung, ini beneran gak sih gitu kan? Ini beneran gak sih gitu. Sampai mukanya tapi mirip nih, tapi kayak dia bukan ya gitu. Itu juga. Karena balik lagi kemarin banyak banget yang beredar bahwa kayak gini, salah satu contohnya nih ada Rina Dina. Kenapa aku ngerasa kalau sebenarnya Linda itu bukan kesurupan, tapi emang dia ada di tempat kejadian gitu. Sesuai dengan dugaan beberapa netizen ya, yang kemarin. Tapi balik lagi kan ditekanin lagi sama kakaknya almarhum Vina gitu, bahwa saat kepulangan ibunda di mana tidak ada yang tahu kecuali kakaknya itu Linda Linda tiba-tiba kesurupan atau kerasukan Vina, dan katanya tahu ibunya pulang. Masih simpang siur soal kerasukan. Biar makin mumet. Ya walaupun sudah optimis tapi tetap makin mumet tuh, lihat botak mama makin mundur gitu kan. Coba kita lanjut lagi. Ninyo. Yes. Ada juga iNews membahas dari salah satu siapa pembicaranya, Bang Johnson siapa gitu, nanti kita lihat ya. Yang katanya dia ini penasehat IPW ya, katanya keanehan sikap kesedihan bapaknya Eki. Ada dugaan kalau ditutup-tutupi, dalam artian yang mungkin balik lagi yang kata hoodie kuning gitu, ada tekanan gitu. Iya. Ceki-ceki wow. Play. Bang Johnson, yang menarik dari pernyataan Anda, kasus ini berusaha ditutup-tutupi. Menurut Anda apa alasannya? Ya banyak hal ya kan, termasuk juga saya kira itu sikap dari, dengan segala rasa hormat saya pada bapaknya Eki ya, yang polisi itu ya, dia kan sebenarnya ngerti, harusnya dia membuka dan membantu, jangan takut-takut Pak, karena ini tuntutan bukan cuma bapak saja sebagai korban dan juga keluarga Vina, tapi masyarakat dan penegak hukum kita semua juga menginginkan fakta-fakta ini terungkap dan rasa keadilan berdiri tegak. Sementara taruhannya ini adalah institusi kepolisian, ya, dan proses penegakan hukum kita untuk mendapatkan rasa keadilan. Sementara kasusnya sudah berkembang, ya, seperti yang Bapak rasakan di dunia maya dan dunia goib gitu loh. Karena ini ada soal-soal orang kesurupan dan lain sebagainya yang sudah menyebar di masyarakat. Nah, indikasi yang menarik juga ada indikasi upaya penyamaran identitas ketika berkas BAP itu dilimpahkan ke kejaksaan. Nah, ini 3 orang ini diduga ada identitas 3 orang ini diduga mendapatkan intervensi untuk disamarkan. Nah, bagaimana Anda melihat indikasi-indikasi ini? Bukan cuma indikasi itu, faktanya misalnya ada saksi kunci yang namanya Lina itu, temannya Vina itu apakah sudah diperiksa dengan? Sorry, Linda Pak. Linda. Lina itu. Temannya Vina itu apakah sudah diperiksa dengan benar, ya, sehingga sudah dikonstruksikan secara benar apa yang sebenarnya terjadi setelah kasus ini ditutup-tutupi begitu ya. Nah, kembali ke soal yang tadi Anda tanyakan soal identitas dan lain sebagainya, pertanyaan saya adalah kenapa ini semua terjadi setelah 8 tahun semuanya menjadi tidak jelas, dan tuntutan masyarakat semakin tinggi terhadap pihak kepolisian untuk bukan hanya menangkap tapi membongkar kasus ini secara benar dan mendudukannya pada posisi yang benar dalam kerangka proses penegakan hukum. Nah, dalam kerangka proses penegakan hukum inilah banyak hal-hal yang agak aneh terjadi. Yang paling aneh terjadi yang saya lihat adalah kesedihan dari bapaknya Evi itu yang polisi. Harusnya dia bilang dia bersemangat membongkar, ya bongkar dong semua. Kita bersiap akan membantu untuk membongkar ini. Dan pihak kepolisian saya kira harus bekerja keras. Dan saya kira polisi kita mampu ya, bukan persoalan minta Polda Metro menolong Polda Jawa Barat, bukan, ini taruhannya institusi polisi ini.
untuk menangkap dan membongkar kasus ini dan menyelesaikan sehingga keadilan dari korban maupun keadilan publik terjawab. Berarti yang aku tangkap maksud dari Pak Johnson ini keanehannya tuh saat klarifikasi bapaknya Eki seolah-olah kayak dia merasa pesimis gitu ya. Iya. Bahwa sulit diungkap. Tapi balik lagi, beda 2016, beda 2024. Balik lagi kan pejabat-pejabat tinggi di pihak kepolisian sudah berbeda gitu. Dimana yang sekarang bisa kita bilang udah lebih oke. Mengingat kemarin ada FS yang tumbang gitu kan. Bisa yang kalau kata Udi Kuning itu FS bisa tumbang gitu kan ibaratnya. Jadi balik lagi, ini kita jadi balik maju mundur balik lagi sama statementnya Wirang Birawa yang bikin optimis gitu bahwa sebentar lagi ketangkap lah akan gitu terungkap lah. Minimal terungkap dulu aja siapa-siapanya, nama lengkapnya gitu. Nanti ya netizen akan meretelin sendiri kok. Ini dia seperti anaknya siapa ya? Kalau ternyata orang tuanya biasa-biasa aja, sepertinya om tantenya siapa ya? Jadi dipretelin. Contoh kayak Mario Dandi dipretelin sampai harta kekayaan bapaknya dan siapa sangka gitu kan kena. Terus di sini yang aku tangkap ya Mang dari Bapak Johnson tadi bilang apa namanya taruhannya institusi polisi gitu kan. Itu apa ya yang aku tangkap tuh kayak gini. Ya ayo Pak speak up aja, ngomong aja kalau emang tahu faktanya gitu, jangan takut. Jadi kayak yang dipertaruhkan institusi polisi nih, jangan sampai institusi polisi namanya jelek gara-gara oknum yang egois gitu ya, anggapnya egois deh gitu. Iya, setuju banget. Lebih baik numbangin beberapa batang daripada satu pohon harus tumbang gitu kan. Karena udah ini apa? Yang ngerti lah ya. Kita kasih next ya. Cus. Ninyo. Yes. Hasil investigation netizen lagi. Ini katanya sebelum ketahuan, balik lagi ke yang waktu 2 hari lalu kita bahas ada kawan Gialola Egy yang dicurigai gitu kan. Karena diikuti oleh Prima R gitu kan. Di sini kata netizen dapat screenshotan sebelum ketahuan. Netizen gila jago banget loh. Dia punya screenshot dulu loh. Di sini sebelum ketahuan ada post terakhir ada foto DPO gitu, terus ada foto-foto pemilik akunnya gitu kan. Nah di next slide-nya setelah ketahuan netizen fotonya dihapus semua, jadi makin yakin kalau ini orangnya. Ya, foto mukanya ya. Iya. Logikanya ngapain ya, opsinya sih dua menurutku ya. Bener dia pelakunya atau caper pengen viral gitu. Karena melihat ada indikasi mungkin udah ada yang nge-DM atau kayak gimana gitu. Dicaper gitu, dihapus semuanya gitu. Ada 2 kemungkinan. Dia panik, anjir, ketahuan aing hapus semua fotonya gitu, atau pengen viral gitu. Tapi Mang kalau misalnya mau ngapus semua foto, ya foto profilnya masih gitu. Iya. Jadi kemungkinan besarnya ya mungkin caper aja gitu. Tapi nggak tahu. Tapi harus ingat ada wanti-wanti dari Bang Wirang terus juga dari Konvolt Cyber gitu bahwa akan banyak berita simpang suwir gitu yang beredar soal siapa sih pelaku sebenarnya gitu, dan memang terbukti banyak simpang siur. Next slide-nya lagi. Nah ini dia mencocokologi, ini foto Egy pas 2016 pas masih keriting katanya Maya. Di next slide-nya atau slide akhirnya ini fotonya sekarang di Bintaro katanya. Oke. Memang dari alis dan lubang hidungnya terlihat mirip itu ya kan. Dan bisa dibilang agak hitam dan rambutnya ikal gitu kan. Nih, dan ini lokasinya sekarang di Bintaro. Balik lagi yang ku bilang, kesulitannya tuh ya hasil investigasi netizen pun di lokasinya pun berbeda-beda, entah dia yang pindah-pindah gitu, jadi ini historinya di Bintaro, ini historinya di mana gitu. Jadi itu yang bikin kesulitan, gila ya. Satu Indonesia dibikin kerja oleh 3 remaja geng motor yang blok. Iya, ya Allah. Tolonglah. Kita kasih nextnya. Lastnya kita tutup dengan kata Dharma Pangrekun atau Purnawirawan Komjen Pol soal kasus Vina. Di sini sih captionnya pasti ada pelindungnya apa gimana, diposting sama James 007 AKLK lah, itulah pokoknya Maya dari kontak Anda apapun itu. Akik. Ini menariknya Komjen Purnawirawan Komjen Pol, bisa dibilang mantan orang dalam kali ya. Pakai gimana keterangannya, ceki bawah. Play. Anda bagaimana? Otaknya, kalau memang sudah ketahuan tinggal ditangkap. Kenapa ya? Sayangnya saya tidak terlalu mengikuti ya, jujur aja saya tidak mengikuti karena kesibukan kemarin, jadi sama sekali lost dengan media. Cuman kalau misalnya sudah ketahuan, segera ditangkap 1 kali 24 jam sangat mudah. Oke, itu kan logikanya kalau sudah ketahuan, sudah tahu alamat rumahnya di mana, itu juga ABG ataupun kita sebutlah remaja yang
bergabung dalam sebuah kegiatan komunitas yang dalam tanda kutip mungkin ugal-ugalan pada saat itu, sudah ketahuan orangnya siapa tapi nggak kunjung ditangkap juga. Kalau dari sudut pandang seorang yang dulu pernah menjadi anggota kepolisian begitu, kenapa sih ada orang yang sudah jelas-jelas tapi nggak ditangkap juga? Udah jelas-jelas dia tersangkanya Sudah tapi nggak jelas ditangkap pasti juga. ada pelindungnya. Siapa pelindung? Ada pelindung ya? Pasti ada pelindungnya, siapapun itu saya tidak tahu. Karena saya tidak tahu satu persatu siapa tersangkanya, siapa yang... Ini Pak Dharma nih selalu begini nih, dia ngomong aku yang deg-degan. Ya mau nggak dipercaya, Purnawirawan Komjenpol gitu kan pernah ada di dalam dengan posisi yang Komjenpol loh, tolonglah. Enak banget ngomongnya ya. Ini bisa lihat lagi tolong yang presenter sampai gitu. Jagi-jagi wow. Kepolisian begitu. Kenapa sih ada orang yang sudah jelas-jelas tapi nggak ditangkap juga? Udah jelas-jelas dia tersangkanya Sudah tapi jelas nggak ditangkap pasti juga. ada pelindungnya. Siapa pelindung? Ada pelindung ya? Pasti. Siapa iya kan dia kaget ya. Pak Dharma tolonglah ya. Kita yang spot jantung Pak. Siapa Pak? Siapa pelindungnya siapa Pak? Iya. Pasti ada pelindungnya, siapapun itu saya tidak tahu. Karena saya tidak tahu satu persatu siapa tersangkanya, siapa yang menjadi otak pelakunya. Tetapi pasti ada sesuatu hal yang perlu diungkap. Apakah ada pelindungnya atau ada hal lain dalam tanda kutip. Biasanya kalau nggak ada pelindung, hal lain dalam tanda kutip apa? Apakah karena dianggap korbannya adalah masyarakat biasa, kemudian juga pelakunya cukup banyak, dan mungkin juga dianggap ini anak-anak kenakalan remaja, jadi ya udahlah dapat 8 udah cukup. Ada nggak sih mungkin kepikiran-kepikiran kayak gitu? Saya tidak mau mengulas terlalu jauh karena itu adalah ranah daripada penyidikan. Kurang etis kalau saya sampaikan di sini. Oke, tapi tentu saja harapannya semoga 3 yang masih dicari ini bisa Tapi tentu saja Bapak tahu kan sepertinya ya. Terlihat dari senyumnya saat dia ngomong saya kurang etik kalau. Aduh. Ya semoga dengan banyaknya netizen yang bergerak, Polda Metro udah turun tangan, Barreskrim udah turun tangan, udah semua elemen masyarakat segala macam udah turun tangan. Ya. Terungkap dulu aja deh nama lengkap, foto. Iya. Sumpah, biar nanti tugas netizen yang mengkorek-korek misalkan dia ternyata anak salah satu atau salah seorang pejabat gitu, tinggal nanti dikorek laporan kekayaannya segala macamnya, tinggal dilempar KPK mau lapor nih gitu. Iya, dirilis nama lengkap sama fotonya aja udah cukup buat netizen buat nyari-nyari itu. Kita tunggu perkembangannya. Besok kalau ada update kita akan update lagi ya. Yes. Siapa tahu syukur-syukur ada perkembangan lebih baik. Sekarang kita maju ke setting Super Thanks. Belajar. Cus. Yo, yes. Super Thanks kita the one and only tapi banyak komenannya, reply-nya banyak ya. Yang pertama dan the one and only ada dari Anti Guns ya. Selain keanehan dan kejanggalan yang udah ada di video, ada satu lagi yang seperti perlu dicurigai. Kok bisa pelaku utama tidak ketemu, sedangkan semua tindakannya dikatakan berencana karena ada bukti chat. Bukannya polisi bisa ya melacak dan mendapatkan data orang melalui nomor pelaku? Aneh nggak sih kalau dari situ nggak bisa? Apakah ternyata semua persepsi kita tentang ke OP polisi selama ini salah? Tapi statementnya polisi tentang melacak yang orang mengintervensi produksi film seperti gampang atau yakin sekali bisa cepat menemukan orang yang mengintervensi tadi katanya. Balik lagi yang ku bilang saat soal melacak yang mengintervensi itu kan yang bilang bukan yang dulu atau petugas kepolisian yang dulu menjabat dan mengurusi kasus ini gitu. Jadi dia pede, makanya yang ku bilang aku jadi optimis gitu kan. Ya. Tapi menarik, benar juga dikatakan berencana tapi tidak bisa dilacak, atau mungkin dengan ditangkap 8-nya itu untuk ya ini 8 inilah yang merencanakan gitu. Apa kayak gimana? Tapi kan ada statement juga yang mengatakan bahwa otaknya itu yang belum ketangkep gitu. Ya mungkin yang baru ketangkapnya limpa, paru, ginjal, lambung, tapi otaknya belum ketangkep. Next saya Nur Hasanah Malam Nyomang, jangan-jangan ini penyelidikannya yang asal main comot siapa, yang penting kasus terkesan selesai. Kalau betul makin banyak korban. Nih komentarnya banyak dengan jangan-jangan ya. Merjulan. Jangankan kasus Vina, kasus Pak Joseph yang Subang, Pak Joseph ya, istilahnya polisi Jabar sampai sekarang nggak kelar-kelar. Ya itu pun terbuka karena adanya justice kolaborator yang menyerahkan diri dan mengaku. Ralin Radista bersama video ini diupload, bapaknya Eki udah keluar dan bicara ke publik. Iya tadi udah kita bahas juga. Halimah
Kanoeke numpang komen bang, kok nggak ada keluarga dari pihak almarhum Eki untuk korban? Udah, Kokope TV ya. Ikut meramaikan bang 3 3 hari lalu lalu. lihat kasus ini, ikut komen polisi bisa nyari teroris sekelas Nurdin M Top hanya berbekal sketsa wajah. Ya lah ya Iya Nurhayati. nanti numpang lapaknya kehadir nyimak nyomang gas semua pokoknya, semoga nggak lama lagi semua tersangka Amin, dan amin, acak-acak amin. yang terlibat semua tertangkap juga. Amin. Nextnya David Arka sudah si Egi akan dapat karena kasus ini sudah di level kredibilitas dan promosi. Berbahaya sekali. Next Rahmanu dari Rizky, bakalan ada banyak yang keseret sepertinya, terutama yang berseragam tinggal kami kita. Wendy Prayitno, numpang lapak Gan. Udah lama nggak nyapa nyomang, bakal jadi Mario dan di jilid 2 nih. gas terus bener jilid 2. Tuan Nugroho, ketika suatu kasus peminihin telah direkayasa, pasti ada para oknumnya. Ini agak susah ya komen-komen kali ini dibacanya ya. Barbie simpati di mana munculnya katanya Maya. Munculnya udah ada di sini. Udah ada di sini. Stevi Indarti numpang lapak ke Andigan, selalu nyomang abu. Oke, semoga kasus semakin terang, kasihan keluarga korban yang ditinggalkan. Amin. Yuki Kuran, di kasus bom Bali aja polisi dapat info detail. Para teroris dan berakhir ditangkap, masa cuma info detail. Aduh, meonya. Yang bikin aku penasaran kenapa pihak keluarga dari almarhum Eki nggak muncul ya. Udah muncul ya. Nggak kayak dari pihak keluarga udah tadi udah. Last Andika Pandu. Tadi gue buka X, udah ada yang ketahuan spill pelaku, yang satu kerja di barbershop, yang satu Jakarta, dan yang satu masih Kalimantan. Habis. Terima kasih kepada para Sultan Santuy, the one and only Sultan Santuy kita yang sudah memberikan super thanks kepada kita dan juga memberikan ruang kepada Santuy people yang lain untuk berkomen-komen, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di komen seperti biasanya dan Mamang yang gemes sama abu, ada Pakon juga lagi bodoh tapi mangkok. Cabut dulu dan ciao.